Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Syafi'i dari kelas 2B jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi teman-teman, ada yang tahu gak sih apa itu hak dan kewajiban gitu ya teman-teman? Kalau mendengar kata hak dan kewajiban, apa yang terdengar? Apa yang muncul di pikiran kalian teman-teman? Nih, diumpamakan gitu teman-teman. Kalau ada kata hak, berarti kita punya kepunyaan apa? Misalkan jabatan. Hak itu hak itu jawaban. Hak itu jabatan tuh ya. Nah, terus misalkan buku sekolah itu juga hak gitu teman-teman. Terus misalkan kewajiban, sholat, ya benar sholat. Kata siapa? Pajak. Ya, bercanda. Nah, terus apa gitu yang diketahui gitu selain dari hak dan kewajiban gitu bagi teman-teman? Mungkin. Nanti kita pelajari lagi lebih dalam ya, oke? Nah, apa itu hak? Hak adalah kuasa untuk menerima, untuk melakukan sesuatu yang semestinya yang diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun gitu teman-teman. Juga yang pada prinsipnya dengan dituntut secara paksa olehnya gitu ya. Wajib itu apa? Kewajiban ya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak boleh oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya pada dituntut secara paksa oleh berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan gitu ya oleh siapa? Noto Nagaro, yaitu tahun 1975 gitu. Nah, ada yang janggal gak teman-teman atau yang perlu ditanyain gitu teman-teman tentang sejarahnya hak dan kewajiban itu, atau dimulainya hak kewajiban itu sejak kapan sih? Misalnya di Indonesia atau di Eropa atau di manapun. Oke, kita pantun dulu ya teman-teman. Jalan-jalan bersama papa, cakep. Ayo kita bedah. Teman-teman, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu strong sense of entitlement, yaitu mentalitas merasa berhak. Itu pola pikir yang dimana seorang mereka pantas mendapatkan perlakuan istimewa, hak istimewa atau imbalan tanpa perlu berusaha berkinerja, ya teman-teman. Nah, jadi hak istimewa ya, kalau kalian pikir-pikir lagi ya berarti hak kita sebagai misalkan kita pekerja buruh, kita mendapat gaji, terus kita sebagai murid yang dapat perlakuan istimewa terhadap dari dosen ke kita, mendapatkan ilmu yang lebih baik atau mendapatkan ilmu yang lebih baru gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum itu kita flashback dulu ke zaman revolusi Amerika sama revolusi Prancis sama masa penjajahan kita, yaitu masa penjajahan Belanda dengan apa teman-teman? Jepang ya teman-teman. Oke, jadi saat itu emang saat itu tuh emang hak dan kewajiban tuh tidak bisa dipisahkan gitu teman-teman. Cuma dulu tuh tidak ada rasa ingin memberontak atau bagaimana, karena emang dulu bangsa kita itu masih belum percaya kalau kita itu dijajah atau bagaimanapun itu ya teman-teman. Nah, jadi gimana sih dulu sistemnya? Nah, jadi dulu sistemnya tuh kayak kita bayar ke pemerintah itu tuh dari revolusi Prancis, revolusi Amerika, dari masa penjajahan itu tuh kita perlu bayar pajak. Nah, pajaknya apa teman-teman? Pajaknya tanah, terus pajaknya seperti berupa hasil sumber daya alam ataupun hasil ya dari hasil kita ini bekerja, atau misalkan hasil pembuatan jalan transportasi teman-teman. Oke, jadi pajak itu apa sih manfaatnya oleh yang dari dulu hingga sekarang gitu ya? Kalau dari dulu emang manfaatnya tuh bukan nggak ada manfaat sih, nggak ada, jadi lebih ke negatif istilahnya. Jadi tidak ada impact kepada kitanya, tapi berimpact kepada ya tetap penjajahan gitu ya. Penjajah maksudnya ya. Berarti nah semenjak sistem pajak dirubah hingga sekarang, manfaatnya itu banyak teman-teman. Entah masih bermanfaat atau tidak ya teman-teman. Oke, jadi sebagai kita warga negara itu tuh bisa ini teman-teman melaksanakan kewajiban berpajak gitu. Itu tuh kewajiban sebagai kita ya. Nah, kita dengan ada kewajiban ini bisa mendapatkan apa? Ya, pertama kita bisa membayar untuk pendidikan gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, penegak hukum juga dibayar oleh pajak.
Terus yang ketiga, untuk kelestarian lingkungan hidup, meskipun ya mungkin ada seberapa yang masih berjalan. Terus yang keempat, ada pertahanan dan keamanan, itu udah pasti yang bikin, kalau kalian tahu ini robot yang robot polisi ya teman-teman. Terus ada fasilitas dan infrastruktur gitu teman-teman. Nah, fasilitas tuh emang masih kurang karena emang masih belum terstruktur dan belum tersebar gitu teman-teman. Nah, terus ada subsidi BBM itu juga sekarang ada beritanya, subsidi naik gara-gara ya itu teman-teman, kita dapat beli pasokan di Rusia ya katanya gitu. Terus transportasi massal, nah kayak MRT, terus apa lagi, bus Trans Bandung atau Trans Jakarta gitu teman-teman. Terus pelayanan kesehatan ya, pelayanan kesehatannya apa bang? Ya BPJS, seperti BPJS. Terus ya meskipun masih ada kekurangan, ya emang itu tuh manfaat pembayaran pajak bagi kita gitu. Oke, selanjutnya. Nah, apa yang kita udah jelaskan tadi, ya intinya dari zaman penjajahan itu kita udah memperoleh pemahaman lah gitu ya tentang mengenai konsep kewajiban dibandingkan dari konsep hak gitu teman-teman. Kenapa harus jadi lebih didominankan ke kewajiban? Nah, kenapa? Ya seperti tadi, kita dijajah, kita diambil sumber dayanya, terus ya kita mekanismenya itu kepatuhan tanpa reserve. Apa itu reserve? Jadi teman-teman, apa yang disebut dengan reserve itu? Jadi reserve itu menyimpan rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini kayak raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total ya teman-teman. Wah, ini sangat tidak bermoral ya. Kita menjadi cadangan untuk kesultanan dan untuk raja-raja yang dulu itu tuh. Jadi kita tuh sebenarnya tidak ada hak untuk hidup dulu tuh. Nah, jadinya kita dulu diperbudak-budakan gitu ya teman-teman ya. Terus menurut Max Havelaar, rakyat itu tertindas yang akhirnya memberontak membentuk hak-hak mereka. Nah, semenjak itulah dimulainya ada pemberontakan. Nah, yang udah dimulai itu perang Sriwijaya, terus ada perang Hindu Buddha yang kayak gitu ya teman-teman. Dengan sesuai judul kita dengan bab ini, apa itu harmoni teman-teman? Harmoni kewajiban dan hak. Nah, harmoni itu pengaruh kepemimpinan keseimbangan ya teman-teman. Harmoni itu kita misalkan keluarga harmonis, ada S-nya sih, tapi yaitu keseimbangan, berarti keluarga kita memiliki keseimbangan yang tidak ada kekurangannya gitu. Jadi tidak ada plusnya minusnya, jadi seimbang aja gitu teman-teman. Jadi kenapa harus ada harmoni di setiap kewajiban dan hak gitu teman-teman? Karena kalau kita berat di kewajiban, nanti haknya tidak dapat. Kita berat di hak, kewajiban kita terlupakan gitu teman-teman. Oh iya, lupa teman-teman, kita belum bahas revolusi industri dengan bahas revolusi Amerika. Itu tuh revolusi Amerika terjadi pada tahun 1276 dan revolusi Prancis 1789. Itu pada tahun-tahun itu emang lagi ada konflik lah gitu, perang dingin atau perang saya lupa. Jadi emang hak asasi manusia di Eropa tuh belum terjadi gitu. Nah, ketika sudah ada munculnya banyak HAM-HAM yang tidak sesuai dengan kita, muncullah UUD-NRI teman-teman pada saat itu. Nah, untuk tahun 1945 itu tuh baru ada disahkan mengademenkan gitu teman-teman, UUD-NRI 1945. Selanjutnya ada yang namanya itu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama gitu teman-teman ya. Yang pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ketentuannya itu mengenai hak warga negara di bidang pendidikan itu diatur dalam pasal 31 ayat 1 gitu teman-teman.
UUD NRI. Setelah perubahan UUD NRI itu teman-teman 1945, ketentuannya telah tetap diatur gitu dari pasal 31 ayat 1. Terus rumusan naskah aslinya juga dari 31 itu diubah-ubah terus gitu teman-teman. Jadi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan pasal 31 itu setiap warga negara mendapatkan pendidikan gitu teman-teman. Terus yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yaitu apa teman-teman? Terus bagaimana gitu ketentuan mengenai perekonomian nasional dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, sebelum diubah tuh ada ketentuannya teman-teman. Ketentuannya itu diatur dalam bab 12 dengan judul kesejahteraan sosial yang dan terdiri atas 2 pasal teman-teman. Yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NRI tahun 1945, judul bab menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang terdiri atas 2 pasal teman-teman. 2 pasal apa itu? Yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Nah, terus selanjutnya ada yang ketiga, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Apa itu? Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca Amadan UUD NRI tahun 1945 mengalami dinamika teman-teman, dinamika yang luar biasa tinggi ya teman-teman. Jika sebelumnya perihal hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Setelah amandemen keempat UUD NRI tahun 1945, aturan yang dasar mengenai apa itu teh? Dasar yang mengenai gitu teman-teman. Aturan dasar yang mengenai tersebut diatur gitu teman-teman. Diatur terdiri di bawah judul hak asasi manusia. Di samping mengatur perihal juga diatur ihwal kewajiban asasi manusia. Terus yang keempat, aturan dasar ihwal usaha pertahanan negara dan keamanan negara. Apa itu teman-teman? Semula ketentuan tentang pertahanan negara diawali menggunakan konsep pembelaan terhadap negara, yaitu pasal 30 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Namun setelah perubahan UUD NRI tahun 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3. Nah, dengan sedikit perubahan redaksional setelah perubahan UUD NRI tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 merupakan penerapan dari ketentuan dari pasal 27 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Oke teman-teman, selanjutnya kita ada sub FE yang terakhir, yaitu adalah urgensi atau disebut esensi, urgensi dan esensi tentang harmoni kewajiban hak dan kewajiban negara. Jadi yang pertama, agama. Esensi agama apa? Rakyat Indonesia adalah bangsa yang religius. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk itu memeluk agamanya masing-masing. Terus urgensinya apa? Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah fundament negara. Negara wajib memberikan perlindungan dan kebebasan beragama demi menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik berbasis keyakinan. Terus yang selanjutnya ada pendidikan kebudayaan. Esensinya apa? Pendidikan bukan sekadar hak warga negara, tetapi juga sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus selanjutnya ada urgensi. Urgensi itu apa? Ya, kita lebih tahu lagi tentang pendidikan kebudayaan. Urgensi pendidikan kebudayaan yaitu pendidikan nasional yang berbasis kepada iman dan takwa dan akhlak mulia diperlukan untuk meningkatkan martabat bangsa. Sementara itu pengembangan kebudayaan nasional menjadi identitas dan jati diri bangsa di tengah peradaban dunia. Terus yang ketiga, perekonomian nasional gitu teman-teman. Perekonomian nasional apa? Esensi. Sistem ekonomi Indonesia berasas kekeluargaan, kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kayak contohnya batu bara, bensin, emas, nikel,
apalagi itu tuh ya perekonomian nasional. Terus urgensinya apa? Kesejahteraan sosial adalah hak setiap warga negara, termasuk fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, dipelihara oleh negara. Harmoni tercapai ketika negara menjalankan kewajiban untuk mengelola sumber daya dan rakyat mendapatkan hak kesejahteraannya. Terus yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Terus pertahanan keamanan esensinya apa? Pertahanan negara menggunakan sistem yaitu Sishankamrata. Apa itu? Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Terus selanjutnya ada urgensi pertahanan dan keamanan, yaitu tugas mempertahankan kedaulatan bukan hanya milik TNI lalu dan Polri sebagai kekuatan utama, tetapi juga merupakan kewajiban seluruh rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tanpa keamanan yang stabil, hak-hak warga negara tidak akan tercapai gitu teman-teman, atau tidak terpenuhi gitu. Nah, terus penerapan apa kita yang harus sebagai mahasiswa dalam pengurangan hak dan kewajiban di negara demokrasi? 1. Kita sebagai mahasiswa sebagai bagian dari kelompok masyarakat terdidik dan calon profesional gitu teman-teman, memiliki peran strategis dan menjaga harmoni antara hak dan kewajiban gitu teman-teman. Di negara demokrasi ini teman-teman, Indonesia merdeka. Terus dalam kehidupan bernegara yang bersumbu pada kedaulatan rakyat, penerapan hak dan kewajiban bukan sekedar ini pemenuhan aturan hukum gitu teman-teman, melainkan wujud tanggung jawab yang moral untuk mewujudkan cita-cita bangsa hidup. Penerapan peran mahasiswa dalam penggunaan hak dan kewajiban dapat diwujudkan melalui langkah-langkah nyata. Apa itu teman-teman? Penyadaran hak dan kewajiban asas. Apa itu? Mahasiswa itu harus mampu memahami bahwa setiap hak yang dimiliki dibatasi oleh hak orang lain, sehingga tercipta harmoni asasi manusia yang seimbang. Yang seperti disebutkan di awal gitu, seimbang, harmoni itu seimbang. Kita harus seimbang dengan hak dan kewajiban. Tidak boleh berat ke kiri, tidak boleh berat ke kanan. Terus yang kedua, partisipasi demokratis yang cerdas. Apa itu? Kita ada hak itu untuk berpendapat ataupun memilih pemimpin yang kita pilih gitu, yang tidak secara asal ataupun secara random gitu teman-teman. Kita harus berpikir kritis gitu teman-teman, apakah pemimpin ini benar atau tidak. Terus kita melakukan analitis, ini program apa yang akan dilakukan oleh pemimpin kita nanti yang sudah kita pilih. Terus yang ketiga, menjadi pelopor kesadaran pajak. Nah, kita teman-teman meskipun pajak itu wajib ya, yang lebih wajib itu salat, pajak itu tetap kita bayar agar pencapaian negara ataupun utang-utang negara ya teman-teman, agar lebih bisa dibayar dengan lunas gitu, atau emang menjadi pembangunan nasional yang secara dan bisa menjadi infrastruktur untuk masa depan gitu teman-teman. Sebagai anak cucu kita nanti kita bisa menikmati apa yang kita bayar pajak setelah 10 tahun terakhir. Terus penegakan etika dan norma akademik. Kita sebagai mahasiswa yang baik dan benar dan tidak nakal ya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari, seperti menjauhi tindakan plagiarisme, nepotisme, korupsi, apalagi banyak, jangan jadi kriminal ya teman-teman. Terus yang kelima, kontribusi dalam ketahanan nasional. Kita bisa jadi terlibat aktif teman-teman untuk membela negara. Apa itu? Kita menjadi bisa penguasaan ilmu pengetahuan dan ilmu sosial ya teman-teman. Teknologi juga ya teman-teman, seni juga gitu, jadi keahlian kita masing-masing. Jadi segitu saja dari saya. Kesimpulannya tuh ya, yang terpenting adalah harmoni antara kewajiban dan hak merupakan kunci keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penuntut hak gitu teman-teman, tetapi menjadi agen perubahan yang disiplin dalam menunaikan kewajiban demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, maaf angle-nya agak banyak ya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.